Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan dan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Markus 7 ayat 37. Tertulis demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Suatu saat kita akan merenungkan kembali kehidupan kita di masa yang lalu, dan menyadari akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan pernah berhenti berharap, karena masa depan kita ada senantiasa dalam rancangan Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, dan sanggup mengadakan mujizat, pertolongan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya dijadikannya dengan sangat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Seandainya saja saudara kita ada di awal penciptaan, kita akan mengagumi dengan luar biasa semua apa yang diciptakan oleh Allah, sebab semuanya sempurna dan sangat baik. Namun dosa membuat bumi mengalami degradasi. Alam menjadi terkutuk, manusia menjadi turun kualitas jasmani dan rohaninya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Ia kembali menunjukkan rancangannya yang sempurna atas manusia. Ia memulihkan keadaan jasmani dan rohani manusia. Ia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu oleh kuasa iblis, dan memberkati roh setiap orang untuk mengalami hubungan yang erat dan damai sejahtera dengannya. Tuhan mempunyai kuasa untuk menjadikan segala-galanya baik seperti yang semula Ia inginkan dan rancangkan atas kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 7 ayat 37 ini dikatakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Konteks dari ayat ini adalah seorang tuli dan bisu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang pada waktu itu membawa seorang yang sakit kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkannya dengan berkata Efata, yang artinya terbukalah. Sesuatu yang ajaib terjadi. Orang yang sakit itu bisa mendengar dan berbicara. Hanya dengan berfirman, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9 tertulis, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dia tidak mengusir orang tuli dan bisu itu, tapi Ia menyembuhkannya. Semua orang yang datang kepadanya tidak pernah ditolak olehnya. Mari kita menyadari kebenaran ini saudara, bahwa Tuhan selalu baik dan penuh rahmat kepada kita semua. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, maka langit dan bumi ini sudah lenyap. Tapi karena kebaikan Tuhan, Ia masih memberikan waktu kemurahan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masalah atau pergumulan dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan Yesus.
yang sanggup untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup mengalirkan kuasa kesembuhan, mujizat dan pertolongannya. Dan terlebih daripada itu, Tuhan sanggup menguatkan kembali jiwa kita yang lemah dan membaharui hati kita dengan kasih-Nya. Jangan pernah berhenti berharap, saudara. Tuhan Yesus baik. Datanglah kepadanya. Tuhan mau menolong kita. Masih ada harapan dan ada mujizat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kesadaran akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau punya rancangan yang baik atas kami semua. Bahkan Engkau punya rancangan yang baik atas semua ciptaan-Mu. Sejak semula, Engkau membuat segala sesuatunya sungguh teramat sangat baik. Dan kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan Yesus juga sanggup untuk melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, memohon kasih karunia dan kuasa-Mu atas setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah atau persoalan. Bukakanlah pintu bagi setiap kami. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit dilalukan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kekuatan kepada yang lemah, dan bangkitkanlah semangat yang tiada berdaya. Berikanlah kelepasan kepada mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dan dosa, dan baharuilah hati dan roh mereka, supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bagi yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, keluarga, jodoh atau pasangan hidup, dan segala masalah lainnya, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah pertolongan dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Sertai kami ya Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.